Anak cewek disuruh masuknya susah banget. Ini masih panasin, kejar itu. Di depan terus saya panah di tempat kaum ibu agar kaum ibu di sana. Wanafasin yang ada di kuliah maklumnya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kunjungan safari Ramadan 1435 Hijriah atau 2014 Masehi. Bupati Bekasi, Wakil Bupati Bekasi beserta unsur musbida didampingi SKPD Kabupaten Bekasi dengan masyarakat Kecamatan Tambun Selatan, Tambun Utara, Tarumajaya, Babelan, Tambelang, Setu, Cibitung, dan Cikarang Utara bertempat di Masjid Jami Izzatul Islam dan Wisata Kecamatan Tambun Selatan. Ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustadz Wahyudin Al-Hafiz. Kami persilakan.
الفاتحة. الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu Prakata Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Izzatul Islam Grand Wisata, Bapak Andre SE, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Bapak Haji Rohim Mintaraja Esos, yang saya hormati unsur Musbida Kabupaten Bekasi, yang saya hormati Bapak-bapak camat, Bapak-bapak kepala SKPD, Bapak-bapak kepala desa se-Kabupaten Bekasi, yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, guru kita Ustadz Ahmad Siddiq Gozi MA, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Bersilaturahim di Masjid Izzatul Islam yang insyaallah mulia ini dalam satu rangkaian kegiatan dari pemerintahan Kabupaten Bekasi, bertemu dengan warganya, bertemu dengan unsur pimpinan yang dikemas dalam acara Safari Ramadan. Salawat teriring salam marilah kita aturkan untuk junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslim termasuk kita yang insyaallah nanti di yaumil akhir mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, perlu kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini saya mewakili DKM Izzatul Islam beserta kehadiran Bapak Wakil Bupati, dan insyaallah nanti akan juga hadir Ibu kita, Ibu Bupati Bekasi, Ibu Hajah Neneng Nur Hasanah Yasin. Selamat datang Bapak dan seluruh jajaran. Silaturahim di bulan Ramadan adalah hal yang luar biasa, bulan yang istimewa. Apalagi silaturahim sendiri mempunyai makna yang luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini juga ingin kami gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bekasi atas bantuan sumbangan dari pemerintah Kabupaten Bekasi kepada kami panitia pemohon Masjid Izzatul Islam. Alhamdulillah kami sudah menerima sumbangan pada akhir tahun lalu Pak sebesar 400 juta rupiah. Alhamdulillah sudah kami manfaatkan untuk membangun Masjid Izzatul Islam ini. Itu anugerah yang luar biasa bagi kami Pak. Walaupun terus terang kalau bicara kebutuhan masih banyak sekali pekerjaan yang harus kami laksanakan Pak. Namun kami tidak berputus asa untuk terus mungkin berharap mungkin pemerintah Kabupaten Bekasi dapat kembali mengalokasikan Pak untuk pembangunan Masjid Izzatul Islam ini. Rahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati acara selanjutnya itu sambutan selamat datang Camat Tambun Selatan Bapak Dr. Andes Haji Ian Priyatna MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuddu bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa usul khawatim wa istasal gamamu wa jil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumillah. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bekasi, yang saya hormati segenap unsur Musbida Kabupaten Bekasi atau yang mewakili,
yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Bekasi, yang saya hormati para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Ahmad Ghazi Siddiq MA, yang saya hormati seluruh unsur muspika dan kepala desa UPTD kecamatan, para ketua BPD sekecamatan Tambun Utara, Cibitung, Setu, Babelan, Tarumajaya, Tambelang. Kemudian yang saya hormati unsur muspika Kecamatan Tambun Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati para kepala desa, sekdes, kepala ketua BPD, kemudian juga yang saya hormati para kepala UPTD Kecamatan Tambun Selatan, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Izzatul Islam yang telah berkenan hadir dalam acara Safari Ramadan Kabupaten Bekasi ini. Ini merupakan kehormatan besar bagi kami masyarakat Kecamatan Tambun Selatan dengan kedatangan Ibu Bupati beserta rombongan. Semoga ini bisa menjadi motivasi lagi bagi kita untuk berbuat lebih baik lagi, bekerja lebih keras lagi untuk melayani masyarakat Kecamatan Tambun Selatan. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, Pak. Bangga. Dilanjut, Pak. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Bantuan non fisik, ya, kami berharap barangkali pemerintah Kabupaten Bekasi bisa membantu Masjid Izzatul Islam ini untuk perkuatan kelembagaan masjid ataupun perkuatan pemberdayaan ekonomi umat. Barangkali bisa dibantu dari pemerintah Kabupaten Bekasi, karena sebagaimana yang dirasakan oleh kami dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa, kami sudah banyak dibantu oleh jemaah Masjid Izzatul Islam, Pak, utamanya yang tergabung dalam forum komunikasi warga Grand Wisata. Forum komunikasi ini ternyata sangat efektif, sangat banyak membantu program-program pemerintah. Contohnya dari mulai kegiatan pemerintahan, misalnya lomba desa atau program perekaman KTP elektronik, kita sudah banyak dibantu oleh warga forum Grand Wisata. Mereka menyediakan sekretariat di ruko Grand Wisata untuk tempat perekaman KTP elektronik, sehingga untuk target desa Lambang Sari dan Lambang Jaya alhamdulillah sudah mencapai 95% lebih dari target KTP elektronik. Dan tidak itu juga, dalam setiap pemilu-pemilu yang terdahulu, warga forum juga banyak membantu kami dalam pembuatan TPS-TPS. Mereka menyediakan TPS yang cukup nyaman, sehingga memang warga Grand Wisata ini banyak tingkat partisipasinya dalam pemilu cukup tinggi. Itu yang perlu disampaikan, Pak. Kemudian juga dapat kami sampaikan sini laporan tentang persiapan pemilihan umum presiden 2014. Secara umum persiapan pilpres tersebut sudah berjalan sesuai schedule. Logistik sudah sampai di tingkat PPS. Kemudian untuk meningkatkan partisipasi pemilu 2014 ini dalam pilpres ini, kami sudah mengupayakan untuk meminta para kepala desa ya, agar dalam setiap acara-acara kemasyarakatan maupun keagamaan untuk mensosialisasikan pilpres tersebut, agar pada tanggal 9 Juli nanti
semua warga yang mempunyai hak pilih ya dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, baik dan lancar. Karena sebagai informasi, untuk Tambun Selatan tingkat partisipasi kemarin dalam pileg baru 57%, Pak. Dari DPT 322.365. Sekarang DPT kita bertambah 330.245. Jadi ada tambahan 8.000 pemilih yang kebanyakan adalah pemilih pemula. Jadi kita upayakan mulai dari kemarin Minggu Tenang, di samping juga kita penertiban APK kampanye, kita juga mulai mensosialisasikan tiap pagi dan sore keliling ke perumahan-perumahan dan perkampungan untuk sosialisasi Pilpres tersebut. Demikian laporan kami tentang Pilpres, Pak. Selanjutnya, sebelum menutup sambutan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, khususnya Ketua DKM Mujizatun Islam, dan tak lupa rekan-rekan para camat, ke-7 camat yang telah memberikan bantuan baik material maupun non material sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Demikian, terakhir sebelum menutup sambutan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutan kami, dalam penerimaan kami ada kekurangan di sana sini. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Gozi Sidik MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bupati Bekasi Ibu Dr. Neneng Hasanah Yasin yang masih dalam perjalanan, semoga kita harapkan beliau sebentar lagi akan sampai di tengah-tengah kita. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Haji Rahim Mintareja Esos, segenap Muspida dan segenap kepala SKPD yang ada di Kabupaten Bekasi, para camat dan lurah, segenap tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten Bekasi, DKM Masjid Izzatul Islam di bawah pimpinan Bapak Raihan, Bapak-bapak dan ibu sekalian, dan anak yatim dan duafa yang hadir pada kesempatan hari ini, yang semua insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan hari ini Ramadan 1435 Hijriah, kita telah memasuki hari ke-9 di mana kita telah bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih. Di sela-sela puasa dan tarawih kita baca Quran, kita perkuat dengan sedekah, dan kita mantapkan pula dengan silaturahim semacam ini.
Mudah-mudahan silaturahim semacam ini akan memberikan dampak positif buat kita semua, akan menjadikan hati-hati kita semakin kuat terikat, akan semakin terjalin kerjasama yang indah di antara kita. Yang belum kenal menjadi kenal, yang sudah kenal semakin kenal, dan semoga kita semua akan bersama-sama berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga kepada para pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ranjang emas yang diberikan kepada kita. Ramadan seperti sebuah tempat wadah yang di dalamnya begitu banyak makna yang bisa kita petik. Ramadan adalah segenap keindahan yang Allah lemparkan buat kita kaum muslimin. Karena itu marilah yang pertama-tama kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Baiknya, dan mudah-mudahan kita berharap ini adalah Ramadan yang paling penting dalam hidup kita, sehingga bisa menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa kita selalu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Ramadan pula kita diminta untuk memiliki motivasi yang lebih, motivasi yang besar untuk menjadi pemburu-pemburu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa karakteristik pemburu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, para pemburu-pemburu ridha Allah itu adalah orang-orang yang konsisten di dalam memberikan ketulusan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kenal seorang ulama besar yang namanya Syekh Ahmad Yasin dari Palestina yang telah meninggal dunia. Beliau adalah seorang pemimpin Hamas yang berjuang demikian gigih. Matanya buta, tidak bisa berjalan karena lumpuh kakinya, tetapi semangatnya buat penduduk Palestina, buat bangsa Palestina sampai hari ini menjadi semangat yang selalu ada di dalam hati setiap warga Palestina. Karena ketika Syekh Yasin ditanya oleh salah seorang reporter, "Ya Syekh, Anda ini kan tidak melihat apa-apa. Kalau ada musuh di depan Anda tidak tahu. Kalau Anda didor dari depan juga Anda tidak tahu, karena Anda tidak melihat. Tapi Anda berani jalan ke sana kemari, didorong ke sana kemari oleh pembantu Anda untuk mengawal perjuangan rakyat Palestina ini." Jawab dari Syekh Ahmad Yasin singkat, pendek, tepat. Jawaban dia hanya dua kata, wallahul musta'an. Allah lah penolong saya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Allah lah penolong buat beliau dan Allah lah penolong buat kita semua. Jadi ketika beliau mengatakan Allah yang akan menolong saya, beliau langsung mengatakan di pelupuk mata saya ada surga. Bu, Ibu, alhamdulillah. Kalau ditanya apakah Anda ingin surga, jawaban kita pasti iya.
Kalau ditanya kenapa Anda ingin surga tapi tidak melaksanakan langkah-langkah menuju surga, jawabannya apa, Bu? Orang sekarang jawabannya, Pak, masbuloh. Apa tuh masbuloh, Bu? Masalah buat loh. Banyak orang yang kalau masuk Ramadan cuek. Ada orang yang disebut dengan muslim maksimalis, yang kedua muslim minimalis, yang ketiga adalah muslim skeptis. 3 muslim. Muslim yang maksimalis, beliau menempatkan dirinya menjadi orang-orang yang sampai hari ini dikenang. Selamat datang kepada Ibu Dr. Neneng Hasanah Yasin. Baik, saya lanjutkan dan saya persingkat karena Ibu Bupati sudah datang di tengah-tengah kita. Saya tidak bahas tentang siapa muslim maksimalis, siapa muslim minimalis, dan siapa muslim skeptis. Padahal ada sebuah penelitian yang bagus dari Clifford Geertz. 10 tahun beliau berada di tanah Jawa, memimpin sebuah penelitian besar, berkeliling di sana dan di sini di sekitar tanah Jawa. Keluarlah sebuah tesis beliau. Muslim di Indonesia ini ada 3 golongan. Golongan pertama adalah muslim santri, golongan kedua adalah muslim agak abangan, dan golongan ketiga adalah muslim priai. Inilah muslim yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, yang mudah-mudahan kita berharap ketiga kelompok muslim ini akan tetap ada, sehingga wahana kebersamaan ada di bumi Indonesia ini, tercipta warna-warni di bumi Indonesia ini. Muslim maksimal contohnya adalah Syekh Ahmad Yasin. Beliau menunjukkan kehebatannya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah buku dinyatakan bahwa banyak orang di Indonesia ini, jutaan orang di Indonesia ini yang berbuat baik kepada orang lain adalah orang-orang yang mungkin berbuat baik kepada anak-anak yatim. Tapi juga banyak orang-orang lain yang di pinggir-pinggir jalan yang bisa memberikan kebaikan kepada anak yatim, kepada orang-orang kecil dan sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah buku berjudul Why the Good Thing Happen to the Good Man. Mengapa sesuatu yang baik sering terjadi kepada orang-orang yang berbuat baik. Di dalam buku itu diceritakan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang-orang yang kemudian imbasnya balik kepada dirinya sendiri, meskipun dia tidak tahu kebaikan itu sudah dilakukan kapan dan di mana. Dalam berbagai cerita di buku tersebut dinyatakan ada seorang laki-laki yang akan menjadi dokter. Satu saat masuk ke sebuah tempat perkampungan, dia haus, kemudian dia masuk ke rumah, lalu kemudian ketok-ketok pintu, assalamualaikum. Dijawab kemudian oleh yang punya rumah, waalaikumsalam. Ada apa, nak? Kata tadi anak muda, saya haus, Bu, boleh saya minta air putih? Oh ya nak, silakan masuk. Masuklah kemudian anak muda tadi. Ketika anak muda tadi sudah masuk, apa yang terjadi? Kemudian anak muda tadi disediakan air putih, 1 piring nasi dengan lauk pauk ayam, nggak tahu jengkol ada apa enggak. Yang jelas makanan-makanan yang sangat bagus ada di dalamnya. Ditambah lagi dengan susu 1 gelas. Kata anak muda tadi, Ibu mohon maaf, saya hanya minta 1 gelas air putih saja karena saya haus. Kata ibu tadi, anak diem aja nak, tenang saja, pokoknya makan saja. Bu, nanti bagaimana? Saya harus membalas. Apa jawab ibu tadi? Dek, tenang saja, yang membalas bukan adek, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun kemudian, ini saya singkat saja, karena nanti akan ada sambutan dari Bu Bupati. Singkatnya, 10 tahun kemudian,
Anak muda ini sudah bekerja di sebuah rumah sakit di Singapura. Dan ternyata ibu yang tadi memberikan hadiah berupa 1 gelas air putih, 1 piring nasi dengan lauk pauknya, dan 1 gelas air susu. Satu saat dia sakit yang harus menjadikan dirinya dioperasi, dan operasinya itu harus ke Singapura. Ternyata ketika dikirim ke Singapura, anak muda tadi bekerja di tempat itu. Dokter spesialis yang harus mengoperasi ibu tadi ditelepon oleh istrinya, "Pak, anak kita kecelakaan di jalan. Hari ini, saat ini papa harus pulang." Dokter spesialisnya telepon anak muda tadi sebagai asistennya, "Dek, kamu harus datang sekarang, cepat." "Kenapa?" "Karena saya harus pulang segera, anak saya kecelakaan." "Siapkan kalau kamu harus mengoperasi karena kamu sudah sering." Apa jawabnya? "Insya Allah, dok." Datanglah dia ke rumah sakit, lalu kemudian dia pakai baju operasi. Ketika dia akan mengoperasi, dia buka. Siapa yang akan dioperasi itu? Begitu dia buka, dia lihat wajahnya. Dia langsung bertakbir, "Allahu Akbar. Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia seperti kita sering ingkar janji. Yang gak pernah ingkar janji itu burung merpati. Kan ada gium yang mengatakan burung merpati tak pernah ingkar janji. Hadirin, terjadilah operasi saat itu. Dan ketika kemudian akan membayar biaya operasi, stroke atau operasi yang harus dibayar biayanya itu sudah tertulis dalam pembiayaannya. Sudah dibayar lunas dengan 1 gelas air putih tambah 1 piring nasi beserta lauk pauknya dan 1 gelas air susu. Ibu yang membaca tadi setelah dioperasi menangis. Ya Allah, berkali-kali beliau bertakbir. Apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Perbuatan baik kita pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan singkat, insya Allah bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan buat hadirin semua. Marilah kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini kita semua menjadi masyarakat yang aman ketika Pilpres nanti. Dan kita berharap semoga Bapak dan Ibu semua bisa memilih yang terbaik, bisa memilih yang memang betul-betul terbaik buat kita, khususnya buat umat Islam. Jangan salah pilih. Sekali lagi, jangan salah pilih. Udah betul aja. Mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa aslafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati acara selanjutnya itu sambutan Bupati Bekasi, Ibu Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raga'i wa musul khawatim wa istasal ghamam wa wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi anadi kulli ma'lumillah. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Unsur Muspida, yang saya hormati Bapak Sekda, anggota tim Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Bekasi, para camat, unsur Muspika, para kepala desa, juga lurah, alim ulama dan tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ketua DKM Masjid beserta seluruh pengurus, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara buka bareng gitu ya.
Walaupun saya mah lagi kagak puasa sebenarnya mah Bu. Kan kagak boleh bohong Pak. Iya. Tentunya merupakan kebahagiaan untuk saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun telat, pertama macet, yang kedua tamunya kagak berhenti-berhenti Pak. Jadi saya mohon maaf karena terlambat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Kalau bicara tentang Ramadan, kita tentunya tadi sudah ada Pak Ustadz yang menjelaskan detail makna daripada Ramadan. Intinya adalah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya rasa itu adalah yang paling penting dalam hidup kita ini. Saya nggak usah banyak panjang deh, udah pada kagak konsentrasi mau buka kan? Bala-bala udah disiapin belum Bu Dewi? Kalau kita sama Bu Dewi udah siapin bala-bala biasanya Bu. Ya, saya ingin memberikan kabar gembira aja sedikit untuk Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mulai tahun ajaran baru ini kita sudah berikan bantuan untuk SMA, SMK negeri 100.000 per siswa. Kemudian mohon doa di tahun 2015 kita bisa berikan betul-betul bisa gratis dari mulai SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Bekasi. Sisi lain pastinya infrastruktur berjalan. Kemudian kalau masjid ini udah dibantu ya tahun lalu ya. Nah, udah dibantu. Kalau Pak Ketua Forum RW di sini mah udah langsung datang ke rumah bupati langsung. Kalau udah kurang-kurang dikit udah kagak lagi lewat proposal, datang langsung Pak. Bang bercanda ya Pak Ketua Forum beserta jajaran ini udah lama nggak ketemu. Pokoknya jangan lupa aja Pak Ketua Forum, besok hari Rabu tanggal 9 Juni. Tetap ya. Bapak lo yang ngomong ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa lebih baik lagi ke depan dengan presidennya yang baru. Ya semoga, apalagi kalau PNS mah udah tahu saya milihnya siapa. Ya, kalau PNS udah tahu milihnya siapa udah. Ya, nomor 1 kata Ibu M. Enggak, itu gara-gara Ibu ngomong itu jadi saya ngomong deh. Enggak, bukan kampanye Pak, demi Allah bukan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa sama-sama semoga di tanggal 9 Juli besok berjalan dengan aman, dengan lancar, dengan damai, dan juga mendapatkan presiden kita yang baru yang terbaik untuk Indonesia Raya ini. Dari saya cukup sekian karena udah mulai pada kagak konsentrasi melihat kolak dan lain sebagainya. Titip salam untuk keluarga di rumah dari saya Dr. Neneng Hasanah Yasin. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk warga Kabupaten Bekasi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran? Ini pribadi putri ini. Bagus tak bisa dapatnya. Nama ibu Kristen rumah ini. Iya.
Baik Ibu. Waduh. Mana berita Lihat bekasikap.go.id. Koran sorot, koran saya. Gitu, sama bekasikap.go.id. Nah, yang diantar apa di rumah? Kalau Bekasikap mah tinggal Ibu buka aja www.bekasikap.go.id, Bu. Nggak perlu diantar lagi. Oh gitu? Nah. Kemarin pulang duluan ya? Bareng naik mobil apa? Charteran? Nah, travel. Iya, Pak. Bukan mau nyambung, bukan 18 juz ya. Iya itu, ntar dibawa. Boleh dong Bu, bakso Bu. Iya. Udah lama enggak? Dia suka males.